الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الداعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من العلماء العالمين والعاملين به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian karena di sini banyak guru, saya teringat itu biasanya kalau dunia pendidikan, kita di santri, di peserta didik kita, itu sebelum mengajar, kita ada namanya ice breaking. Ya, ice breaking. Ada yang masih ingat kalau saya mengajar itu ice breakingnya apa ya? Ada biasa orang ice breakingnya yel-yel atau apa gitu ya, supaya menambah konsentrasi dan seterusnya. Ada yang ingat kira-kira kalau saya mengajar itu ice breakingnya apa itu? Nah, Indra, Indra bahkan dari pondok semua ini, dari sebelum saya mengajar pasti ada itu ice breakingnya itu sebelum mengajar. Hmm. Ingat apa ice breaking saya? Oh Indra, apa Indra? Nah, lupa ini semua ice breakingku. Hmm. Salawat. Kalau begitu Indra yang jawab, silahkan pimpin salawat Indra. Nah, salawat apapun itu. Kenapa, Be? Kenapa mau akan? Iya, 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 iya. Oke, silakan. Jadi, jadi tadi Ustaz Lukman yang pimpin doa. Pertemuan selanjutnya, Ustaz Lukman yang menunjuk salah seorang temannya untuk berdoa. Hari ini saya tunjuk Ustaz Indra yang berdoa. Pertemuan akan datang Ustaz Indra yang menunjuk temannya untuk salawat. Ya, hari ini saya menunjuk Indra salawat. Nanti dia. Jadi semua siap-siap berdoa ya dan bersalawat ya. Ya, oke. Silakan. Waktu dan tempat kepada Ustaz Indra untuk pimpin salawat. Silakan. Bismillah, Bismillah. Salawat Badar yang kita bacakan tadi itu sangat baik. Mumpun salawat Badar, saya ingat itu beberapa hari yang lalu Ustaz Indra dan semua. Itu hari, ya sama mengajar. Kalau juga ada yang panggil saya ceramah majelis taklim atau halal bihalal atau ceramah apapun itu. Selama waktunya, ya bukan khutbah Jumat ya. Kecuali bukan khutbah Jumat atau ceramah tarwih yang terbatas. Saya suka mengawali dengan salawat. Salawat. Saya seumur hidup berceramah atau keliling-keliling mengajar dan seterusnya. Baru beberapa hari yang lalu diserang pertanyaan yang negatif tentang salawat. Ustaz, itu salawat terbagi dua. Ada salawat yang disyariatkan, ada juga salawat yang tidak disyariatkan. Wah, saya langsung kaget ya. Ternyata ada juga salawat yang tidak disyariatkan. Nah, termasuk juga salawat badar. Itu hari kita baca salawat badar. Wah, itu salawat badar, Ustaz. Mana anunya itu? Mana itu? Apa kayak itu sohi atau apa dan seterusnya. Boy, dibita-bitakan. Dianggap tidak syariat itu. Nah, kalau kita mendengarkan begini, bagaimana itu Ustaz? Coba siapa yang mau tanya? Ustaz Ihsan Wijaya, Ustaz Icang. Eh, Katanya ada salawat yang bid'ah juga. Ya, bagaimana itu Ustaz Icang? Bagaimana itu? Iya, wis. Sebelum Ustaz Ican jawab dulu ya, ada barasanji. Oke, kalau barasanji kan ada rangkaiannya ya. Ada rangkaiannya, ada mungkin ada pisangnya, ada dupa-dupanya, ada makanannya dan sebagainya dan ada dibalut dengan tradisi. Oke. Ada yang mengatakan tradisi itu barasanji itu bid'ah. Oke. Itu kan dibalut dengan tradisi. Ini sekedar baca saja loh. Sekedar baca bid'ah. Masya Allah. Ini lebih lebih ekstrim lagi ya. Ada sekarang begitu ternyata.
dan saya mendengar di telinga saya sendiri. Bukan Nabi bilang orang tidak. Saya mendengar sendiri dan ditanya sendiri oleh orang tersebut. Nah, bagaimana Ustaz Ihsan? Kira-kira kalau ada tanya kayak begitu, ada salawat yang bid'ah-bid'ah, ada juga salawat yang tidak disyariatkan, termasuk salawat badar atau salawat apa. Bagaimana Ustaz Ihsan Wijaya? Silakan. Hmm. Terima Bagaimana? kasih Ustaz Ya. atas pertanyaan. Hmm. Jadi hemat pemikiran saya ya, bid'ah itu bukan hukum. Jadi memang sesuatu yang diada-adakan bisa jadi, tapi mungkin tergolong dalam apa bahasanya ya, bid'ah bid'ah hasanah. Oh, jadi ada Sesuatu yang salawat diadakan bid'ah tapi hasanah. itu, Ya, ya, ya. dan tidak mungkin, padahal kalau kita melihat Allah saja kan dan para malaikatnya bersolawat, kenapa kita hambanya tidak mau bersolawat? Itu menandakan bahwa berarti kita dengan Allah ini sangat jauh. Dan mungkin Allah perintahkan sesuatu yang eh, begitu penting, kalau kita tidak melakukan tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Gitu ya. Ya, memang kalau salawat pada masa Nabi itu yang diajarkan langsung atau yang terjadi itu secara umum itu salawat Ibrahimiyah yang kita pakai sholat tahiyat ya dengan salawat Jibril, salawat Jibril ya itu ada. Adapun katanya salawat-salawat setelah Nabi tidak ada sanatnya, tidak ada apanya, istilahnya karangan-karangan ulama. Iya kan karangan-karangan siapa? Abita itu bid'ah. Harus mungkin seperti hadis ya. Ada hadis sahih, hadis-hadis apa? Iya kan? Ini dia ibaratkan juga seperti hadis. Harus ada riwayatnya, sanatnya, ditakhrij juga dan seterusnya ya. Bagaimana itu Ustaz Lukman? Kalau ada bilang begitu, Ustaz Lukman tidak aktif. Ustaz Abdan, bisa menjawablah kalau Ustaz Abdan. Satu seperguruan jadi dengan Ustaz Lukman ini. Bagaimana Ustaz Abdan? Sebentar di Ustaz Lukman. Ustaz Lukman terakhir, Pi. Bosnya itu terakhir, Pi, biasa kalau bos. Iya. Bagaimana Ustaz Abdan? Abdan Syakura. Ada salawat katanya bid'ah, biar ya, jadi harus ditakhrij juga seperti hadis. Di. Bagaimana Ustaz Abdan? Kalau ada orang begitu itu di mana Saupat tidak ada begitu. Coba jelaskan Tidak dulu. ada sih, Ustaz. Oh, iya. Kalau ada yang Bagus bertanya itu salawat, Ustaz. bagaimana itu? Hmm. Ya hal sepertinya sebenarnya apa di kalau kalau dari pribadi melihat hal-hal yang ungkapan-ungkapan seperti ini, Ustaz, kayak ini sebenarnya kan salawat itu salah satu bentuk ini sebenarnya kecintaan kita terhadap Nabi kita. Jadi Iya, kalau iya. ada yang kayak seperti itu kayak ingin secara tidak langsung ingin membatasi ungkapan cinta kita kepada Nabi. Ungkapan cinta jago mi teori na ini ya. Ku telepon mi Mail ini Mak Gading ini kasih menikah mi Abdang ini jago mi teori na ini. Di. Ya terus ungkapan cinta terus. Eh, baru Itu saya dulu, Ustaz. Nanti dilanjutkan oleh Ustaz Lukman. begitu. Oh, Lukman lagi. Memang. Ya. Iya. Begitu ya. Saya bilang Lukman tambahkan, memang beberapa tahun yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendengar langsung di sebuah radio, ya, yang tidak bisa kita ucapkan di sini berapa frekuensinya dan apa nama radio tersebut. Sebelum saya tahu, oh iya, saya sebenarnya tahu di bahwa dari aliran apa itu ya, itu radio ya. Tapi ya, kita kan sama Islam. Kita kan bersaudara. Jadi saya dengar saja. Apalagi yang saya suka itu radio berisi tentang Al-Quran. Beda kan biasa ada radio dandu-dandu, apakah ya kan tidak jelas. Ini Al-Quran, ada juga biasa hadis disampaikan. Saya suka itu. Bahkan ada kajian kitab, udah baca teksnya, ada terjemahannya. Ya saya cocok kami bagaimana terjemahannya sama dengan terjemahan saya sambil berkendara lah enak ya. Apalagi kita kalau macet dan seterusnya. Tapi di suatu malam, saya lupa itu pulang dari kampus atau pulang pengajian. Suatu malam Ba'da Isya saya mendengar ceramah dari radio tersebut ada namanya salawat burdah. Salawat burdah. Salawat yang suka dipakai biasa di pondok. Al-Imam Asim. Maulaya salli wasa. Atau biasa ya Rabbi bil Mustafa balik mako. Dan beberapa nagamnya. Memang ini salawat burdah panjang ya. Saya dengar sendiri. Ini salawat burdah. Dari frekuensi tersebut. Entah siapa narasumbernya. Mengatakan salawat burdah bid'ah dan musyrik. Ish, saya langsung mendengarkan kenapa dibid'ahkan. Memang ini panjang salawat. Di akhir-akhir katanya itu salawat ini terlalu memuji Nabi. Ah,
Dan juga sholawat ini minta minta maaf, minta ampun kepada Nabi. Katanya tidak boleh terlalu memuji Nabi. Yang kita puji itu cuma Allah saja. Jangan sampai kita musyrik. Oh, begitu katanya dia. Entah siapa nama ustaz itu. Kemudian dia tidak boleh minta maaf, minta istighfar kepada Allah. Iya kan? Minta ampun itu cuma kepada Allah saja, tidak boleh kepada Nabi Muhammad. Itu katanya. Ini burda ini ada minta maaf kepada Nabi Muhammad. Ah, ini musyrik ini tidak boleh itu istighfar kepada Nabi Muhammad, kepada manusia harus istighfar kepada Allah saja. Ah, makanya salawat burda itu dikatakan bid'ah dan musyrik. Nauzubillah min dzalik. Nah, sejak saat itu radio saya langsung talat tiga, tidak mau ada yang ngerti. Ku hapus dari Yanuku, tidak mau ada yang ngerti. Walaupun ada mengajinya apanya, masya Allah. Salawat saja dibidahkan ya. Nah, begitu. Ternyata kalau saya runtut ini, yang saya dengar di radio itu sudah ada implikasinya di masyarakat. Kajian-kajian mungkin sudah berkembang ini bekerja ini dan ini salah satu pendengarnya atau muridnya itu yang bertanya beberapa hari yang lalu kepada saya salawat ini termasuk tidak disyariatkan atau bid'ah dan sebagainya berarti oh itu gurunya ini menunya kemarin muridnya yang bertanya kalau begitu betul-betul eksis ini aliran saya tertantang eh, untuk aliran tersebut supaya tidak berkembang ini. Makanya kita harus mendakwakan ini dengan dakwah yang lebih bijak lagi, lebih masif lagi. Jangan mau dikalah dengan mereka. Itu ya. Salawat burda tadi apa? Dibid'ahkan. Bagaimana Ustaz Lukman? Bagaimana di Kolaka dan seterusnya? Kalau di Kendari banyak juga, sudah banyak kalau di Kendari ya. Ba- Ya, kalau seperti di Makassar, kalau di Kendari juga sudah banyak begitu-begitu kalau saya lihat. Tapi kalau di Kolaka atau menurut pandangan Ustaz Lukman bagaimana? Nah, silakan, Ustaz Lukman. Alhamdulillah kalau di Kolaka Ustaz, semua organisasi-organisasi keagamaan akur bagus karena memang kita Alhamdulillah diikat oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka dan Hmm. ketua MUI kita itu memang bagaimana caranya menyatukan semua ormas-ormas Islam ini di bawah naungan MUI Kolaka seperti itu Ustaz. Oh, bukan Ustaz Zakaria ya? MUI atau apa bukan ya? Sebelumnya Ustaz Zakaria sekarang Ustaz Sudah Duana sakit. Ustaz Oh ya, Duana sakit Said. ke beliau ya. Sudah sakit-sakit kesiang beliau. Sudah Iya. tua. Oh ya. Oke, oke, oke. Jadi bagaimana pandangan Anda Ustaz Lukman kalau ada mengatakan salawat, salawat burda, salawat badar, apa itu tidak disyariatkan bid'ah dan seterusnya. Bagaimana itu cara menangkis itu? Hmm. Iya. Pertama memang banyak yang sering menyalahkan seperti itu ya. Termasuk seperti tadi yang kita bahas masalah barasanji itu. Iya. Kalau saya pribadi, pandangan saya baik-baik saja maksudnya barasanji itu karena dari segi bacaan ada beberapa keistimewaan di dalamnya. Salah satunya kita itu memperbanyak membaca kalimat-kalimat tauhid. Kemudian yang kedua kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Kemudian kita membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah. Itu kan semua yang seperti itu dianggap bid'ah. Kemudian terkait tadi masalah salawat yang dibid'ahkan, saya juga pernah mendengar seperti itu. Salah satunya juga yang dibid'ahkan katanya itu salat Fatih. Kebetulan saya pribadi memang sering mengamalkan itu salat Fatih. Eh, jadi saya pribadi istilahnya mengamalkan salat Fatih itu bukan tanpa alasan. Artinya saya menerima sanad salat Fatih itu dari tiga pimpinan pondok. Hmm. Nah, makanya saya yakin bahwa itu mengandung kebaikan yang luar biasa. Bahkan sedikit singkat cerita Ustaz, eh, saya kan pernah diajar oleh Ustadz Duana Ketua MUI Kolaka. Beliau mengatakan bahwa ketika ada katanya yang diinginkan atau dimaui, eh, bacakan salawat. Hmm. Ya, jadi pada saat itu ada di samping masjid lokasi rumah yang memang kita pondok memang sangat menginginkan lokasi itu. Makanya setiap pagi saya naik ke lantai dua baca sholat Fatih itu. Bagaimana Berapa saya kali? caranya supaya Berapa kali? supaya pemilik pemilik lokasi ini luluh hatinya untuk menjual tanahnya karena memang tidak mau dijual. Dan Hmm. alhamdulillah berkah dari bacaan sholat Fatih ini yang istilahnya sering kami bacakan bukan cuma mau menjual tetapi Allah kirimkan uang untuk membayar kurang lebih sekitar 400 juta
Itu hanya kurang lebih dua bulan terkumpul dana untuk membayar lokasi Berapa tersebut. berapa kali Anda bacakan Al-Fatih, Ustaz Lukman? Kalau saya pribadi Ustaz, mengamalkan itu memang sudah dijadikan wirid, minimal 3 kali setiap selesai sholat fardu. Gitu. Ada Iya. banyak versi sholawat Al-Fatih. Saya sudah dapatkan versinya itu 3 sampai 5 versi surat sholawat Al-Fatih. Coba saya dengar dari 3 guru Ustaz Lukman, Iya. versi sholawat Al-Fatihnya sama semua ya? Tidak sama semua Ustaz. Hmm. Coba yang paling Iya. lengkap. Saya mau Yang samakan saya baca itu Al-Fatih pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Ya, itu Ustaz. Oh iya ya, ada versi begitu. Saya juga ada Ya. lebih versi lebih lengkap lagi. Yang ada Bahkan ini ada tambahan sedikit Ustaz. Hmm. Saya bukan berarti saya apa namanya, istilahnya saya dapat banyak keberkahan lah dengan amalan-amalan ini. Salah satunya pernah saya antar anak saya ke sekolah itu 3 hari berturut-turut, bahasa kuyup sampai di pondok. Hmm. Akhirnya saya kasihan melihat istri saya karena jarang seperti itu. Akhirnya saya berdoa, kemudian 3 hari saya amalkan itu betul-betul sering saya baca. Alhamdulillah berkahnya langsung Allah kasih mobil. Hmm. Ya, saya betul-betul butuh pada saat itu karena saya kasihan lihat istri saya basah kuyup sampai di pondok. Setelah mengantar anak saya, Alhamdulillah saya punya uang rekening itu 15 juta di pondok, di rekening, sorry. Alhamdulillah, mobil yang saya beli itu di cash. Allah yang cash kan mungkin Ustaz. Iya, Begitu, alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Ya, iya. ya bukan Berkahnya, makanya saya tidak, orang mengatakan mungkin bid'ah, tapi saya merasakan banyak manfaat daripada banyak amal. barakah lah ya, banyak barakah lah. Iya, Masya berkahnya. Masya Allah, Al-Fatih, Iya, ya. Ustaz. Bagus, bagus, bagus. Di situ ada makna-makna tersirat, tersurat, dan seterusnya. Oke, alhamdulillah, begitu ya. Oke, oke, alhamdulillah, begitu tadi. Oke lah, cukuplah mereka begitu, kita juga begini, dan kita dalam nanti, saya minta nanti para ustaz ini, ustaz-ustaz semua, saya minta aluran tangan kita untuk sebagai penyambung bicara, ajarkanlah murid-murid kita untuk selalu memperbanyak salawat, ya. Iya, supaya kuat pondasinya, tidak seperti yang kemarin ini kasih yang ada salawat yang dibidah-bidahkan dan seterusnya. Sekiranya nanti Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 ini, beberapa bulan akan datang, apakah di desa-desa juga menyelenggarakan perlombaan puisi tentang Nabi Muhammad, maka puisi itu tentang Nabi Muhammad itu juga sholawat. Ya, ketika memuji, memuliakan, mengagungkan Rasulullah, maka itu sholawat. Walaupun itu bahasa Indonesia. Jadi jangan cuma salawat itu bahasa Arab apa. Kalau itu kita puji-puji Rasulullah dan seterusnya, ada perlombaan menulis menulis kisah tentang Rasul, itu juga sirah. Walaupun bahasa Bugis, bahasa Makassar, itu juga sirah. Belum tentu sirah harus bahasa Sandi, harus bahasa Arab dan seterusnya. Maka itulah tadi ungkapan-ungkapan cinta kita, bagaimana kita tabarruk, tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang tidak dimiliki oleh mereka, ya, apalagi salawat badar kan tawassalna bi bismillah, kita bertawassul bi bismillah dengan nama Allah. Wabil hadi, Indra hadi, bukan Indra hadi beda. Wabil hadi, siapa itu hadi? Rasulullah, bukan Indra, ya. Wabil hadi Rasulullah. Wa kulli mujahid juga berarti bukan hanya kepada Allah, kepada Rasul, bahkan bertawassul kepada guru-guru kita, penderita kita, ulama kita. Kenapa tidak? Ya kan? Dan seterusnya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi terus sebelumnya Indra dua akunnya ya, Indra. Ada saya lihat dua atau orang lain ini. Satu Ustaz. Itu ada satu saya lihat. Ada juga kuliah satu Indra. Oh, double ya mungkin. Mungkin HP kah atau apa. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, hari ini kita akan membuka sama-sama RPS tentang mata kuliah Mazahibut Tafsir wa Manahijuhu. Ada 14, mungkin kecil ini ya. Kalau begitu saya pindahkan ke Word, baru kasih perbesar. Bukan, 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 bukan. Oh, ini RPS yang lain. Hmm. Oke, oke. Oke, ada 14 materi tentang mata kuliah kita hari ini. Ya, jumlah di kelas ini ada 11 orang. Oke, oke. Ya, oke. Ya, sini semua saya lihat dari jurusan tafsir ya, bagus. Saya rasa baik Anda di Usuluddin atau dimanapun Anda kuliah kemarin, di Azhar, pasti Anda sudah belajar sebelumnya tentang mata kuliah mazahib, ya, mazahib tafsir. Ada kan Abdan di Mesir, mazahib tafsir, dan manhajut tafsir atau manhajul mufassirin, dan seterusnya. Oke. Ada 11 orang, saya minta ini 14 materi dibagi rata. Bagaimana caranya? Materi pertama sampai materi ke-11 itu makalah pribadi, nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Ah, karena masih ada 3 materi yang lain, maka 3 materi ini, materi 12, 13, 14, itu kelompok, terdiri atas 4 atau 3 orang. Jadi, dari 3 materi kelompok ini, dari tiga kelompok ini, ada dua materi 4 orang, ada 1 materi 3 orang. Jadi 4, 4 tambah 3, 11. Jadi formasi kita ya terserah 4, 4, 3, 4, 4, 3. Yang penting ada 1 yang 3, ada 2 yang 4. Ya, nah, silahkan. Ini tafsir semantik, Toshihizo Izuzu yang dari Jepang, tafsir Makosidi juga yang terbaru dengan tafsir makna kumagza ini dari Jogja ini, Prof. Sohiron. Ini yang cetuskan ini Ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran, dosen-dosen Ilmu Al-Quran ya. Nah, ini bisa Anda gunakan. Ya, ini namanya tafsir-tafsir kontemporer. Kalau 1 sampai 11 itu klasik itu. Ya, di tafsir Al-Mufassirun banyak itu dibahas. Al-Itqan banyak dibahas itu, tentang ini. Ya, kitabnya Az-Zahabi banyak dibahas ini. Ya, tapi 12, 13, 14 ini kajian kelompok. Ini memang tambahan untuk tafsir-tafsir yang modern. Ya, tafsir modern. Ah. Tafsir-tafsir modern. Kalau Anda percaya, saya berikan contoh, misalkan. Hmm. Ustaz Abdan pernah mendengar sebelumnya ini tafsir makna kumagzah? Pernah dengar? Tidak. Pernah atau tidak? Di Mesir tidak ada. Di Mesir. Ini orang Indonesia sendiri yang buat ini. Apalagi ini semantik. Semantik Isuzu, ya kan? Kalau Isuzu Panther, ada Panther. Panther itu mobil. Tuh, tapi ini lain tong, ini dari Jepang. Ya, bayangkan. Bahkan orang Jepang juga ada tentang semantiknya ya. Oke. Oke, saya ulang metode materi 1 sampai 11 ya. Oke, materi 1 sampai 11 yang ini dulu saya kirim di grup ya. Ustaz Indra mau sekarang kita eh, bagi-bagi atau sebentar deh? Atau kirim itu sekarang? Hah? Hari mau sekarang dibagi atau sebentar paling lambat sebentar malam ya? Hmm. Bagaimana Ustaz Indra? Bagaimana kebiasaan tak biasa kalau bagi-bagi makalah? Saya ikut saja. Bagaimana ketua kelas, sekretaris? Bagaimana? Mau sekarang atau pilih-pilih misalnya dulu nah. Paling lambat sebentar malam ya. Ada di grup itu materinya yang 14. Oke. 1 sampai 11 itu sendiri-sendiri.
Ah, oke. Kemudian eh, kita lihat satu persatu. Saya butuhkan satu orang pertama ini. Ini bagus yang kuat kitabnya atau yang banyak referensinya. Karena nanti kita akan membedah perbedaan mazahib tafsir dengan manahij tafsir. Apa bedanya? Ya, ada kata-kata wah berarti beda dan ya. Jadi ada di sini nanti makalah pertama hari Ahad depan gambaran umum berarti definisinya. Jadi nanti akan kita bahas apa itu mazahib tafsir dan apa itu manahij tafsir atau manahil mufassirin. Apa itu? Tapi bukan hanya sekedar gambaran umum. Itu S1 itu kalau gambaran umum. Kalau S2 itu ada analisis. Analisisnya bagaimana? Apa perbedaan dan persamaannya? Sama-sama tentang tafsir, mazahib tafsir, manahij tafsir. Tapi apa bedanya? Bedanya. Sama kalau kita bilang makam minum. Makam ini begini, minum ini begini. Oke. Tapi apa bedanya? Oh, persamaannya apa dulu? Persamaannya ya namanya makan minum sama-sama lewat mulut, lewat tenggorokan. Tapi apa bedanya? Oh, makanan itu zat padat. Ya kan? Kemarin kita puasa tidak makan, tidak minum. Minum itu apa? Berarti zat cair. Ya kan? Zat cair. Nah, makanya dari definisi ini kalau kita itu biar merokok juga membatalkan membatalkan anu ya, puasa. Kalau di Turki itu kemarin ada kakak itu pulang dari umroh Ramadan. Kalau orang-orang Turki katanya ini kemarin Ramadan dia tetap merokok, merokok. Mungkin Turki itu Hanafi atau apalah ya, ataukah ada fatwa ifta sendirinya ya. Saya tidak tahu bagaimana. Entah Anda sesadar pernah melihat orang-orang Turki, dia tetap berpuasa Ramadan, tetap merokok dia. Tidak pernah lihat sesadar orang-orang Turki begitu. Tidak pernah lihat Ustaz, cuma memang dengar-dengar dari kawan memang seperti itu. Begitu kan orang-orang Turki kan, tapi Iya, tidak iya, merokok, tidak ngopi. Kalau ngopi kan minuman iya. berarti zat cair. Tapi ini kan istilahnya apa bedanya dengan udara, asap, dan seterusnya. Ya, kalau mereka begitu dia, ya entahlah orang Turki sebagian atau kebanyakan begitu, dan seterusnya. Oke. Ya ini juga mazahib tafsir. Apa bedanya dan apa persamaannya dengan manahil tafsir, ya manhajut tafsir dan seterusnya. Jadi saya butuh ini orang yang kuat literasinya, bagus juga bacaannya, kitabnya juga boleh lah ya. Saya tantang ini antara Sos Lukman ini atau Sos Abdang ini ya, ini bagus ini bagus di sini ya, supaya untuk membedakan hal tersebut ya. Ah, kemudian makalah kedua juga begitu. Jadi makalah satu dan dua ini banyak teori, kita perkuat teori dulu. Makalah ketiga dan seterusnya itu nanti tentang aplikasinya, pembuktiannya, contoh-contohnya dan teknisnya, teknisnya. Makanya satu dua ini saya butuh orang yang kuat literasinya, referensinya, kitab turasnya dan seterusnya ya. Baku atur lagi. Siapa makalah pertama dan makalah kedua ini? Kalau makalah kedua tentang bagaimana nanti latar belakang munculnya metode pendekatan dan corak dan apa perbedaannya juga itu. Jadi kalau dikatakan metode tafsir apa? Pendekatan tafsir itu yang bagaimana? Corak tafsir itu yang bagaimana? Dan bagaimana perkembangannya dulu pada masa Rasul dan sekarang. Dan termasuk perkembangan modernnya, ini ada tafsir-tafsir yang modern, tafsir makna kumakza, tafsir maqasidi dan seterusnya. Kalau tahlili jemali, oke, nggak jadi masalah. Anda sudah mempelajari kemarin sebelumnya, muqaran, maudhu'i, bil maksur, bil ra'yi. Saya rasa sudah Anda ada punya gambaran pasti tafsir yang corak sufi atau isyari, fikhi, ilmi, adabi, ijtimai, logawi. Tinggal ini yang kelompok ini yang tanda tanya, yang banyak masalah, ya, yang banyak yang harus Anda kaji lebih lanjut dan seterusnya. Oke. Apa bedanya S1 dengan S2? Di S1 Anda belajar mazahib, Anda belajar manhajut tafsir. Apa bedanya? Bedanya, misalkan kita ambil di sini tafsir tahlili. Tahlili, oke, Anda bahas secara sepintas definisinya, ontologinya ya, baik bahasa maupun istilah. Oke. Tetapi kita juga nanti ada juga contoh-contohnya. Apa tafsir tahlil contoh-contoh? Banyak, Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi, Al-Misbah dan seterusnya. Oke, itu S1 itu. Oke.
Itu mungkin 1 lembar, 2 lembar saja. Tapi nanti kita banyak fokuskan kepada apa? Langkah-langkahnya, cara kerjanya, dan pembuktiannya. Ini yang paling utama. Pembuktian dan aplikasinya. Kalau selama ini ulama mengklaim At-Tabari itu tahlili, Ibnu Katsir itu tahlili. Sekarang kita ingin buktikan dari langkah-langkahnya itu. Kira-kira betulkah itu At-Tabari tahlili? Kalau betul, apa contohnya? Apa langkahnya dan apa bukti aplikasinya? Maka harus ada kitabnya langsung. Ya, harus ada kitabnya langsung. Ya, Ibnu Katsir berarti harus ada contohnya. Di halaman berapa, di jilid berapa, bahwa ini tahlili. Ijmali, tafsir Al-Jalalain dan beberapa tafsir lain dikatakan ijmali. Oke, apa buktinya? Apa langkahnya ijmali dan apa buktinya bahwa ini tafsir ijmali? Langsung ada studi kasusnya, langsung ada contoh kitabnya, langsung ada buktinya. Inilah kajian S2 kita yang lebih dalam supaya lihat pembuktian dari tahlili, ijmali, mukoran, maudhu'i. Begitu juga bil ma'sur. Kenapa Anda katakan bil ma'sur? Ibnu Katsir itu tafsir bil ma'sur. Oke. Itu kalau S1 sudah cukup. Tapi kalau S2 apa buktinya? Mana contohnya? Coba mana langkah-langkahnya Ibnu Katsir dalam tafsirul Quran Al-Azim? Mana tentu contoh-contoh langkah-langkahnya? Mana ciri-cirinya bil maksur? Kasih sesuai. Sesuai tidak dengan langkah-langkah atau ciri khas metode dari pendekatan tafsir? Oh, sesuai. Ini sesuainya. Ini begini. Jadi ada bagannya, ada formatnya, ada contohnya, ada aplikasinya, ada buktinya. Inilah yang membedakan dengan S1 kemarin ya. Jadi ini lebih dalam dan banyak pembuktian. Kalau teorinya saya rasa ditahui semua. Ya, apa itu tahlili, apa itu bil masur, apa itu tafsir sufi, ditahui itu. Ya, ya. Kita tidak banyak tentang teori yang S1-nya, teori teoritisnya ya. Kita perbanyak tentang bagaimana epistemologinya, epistemologinya. Kalau di S1 oke, kita banyak berbicara tentang ontologi. Di sini kita membedah rekonstruksi ontologi dan bagaimana pembuktian epistemologi. Ya, apa maksudnya rekonstruksi ontologi? Ontologi itu adalah makna bahasa, ya, definisi. Kita rekonstruksi, coba cari pengertiannya ini, ya kan? Atau banyak definisi. Tahlil itu pengertiannya ini, menurut 5 pakar, menurut 7 pakar. Tapi saya mau rekonstruksi pendapat tahlil yang kita pakai apa bagus ya, begini. Contoh tafsir Maudhu'i. Oke, tafsir Maudhu'i pertama-pertama itu kan Al-Farmawi, oke. Tapi masuk di Jawa, ada tafsir Maudhu'i versi Nasaruddin Baidang. Nasaruddin Baidang. Masuk di UIN di Makassar, ada tafsir Maudhu'i versi Muin Salim. Prof. Muin Salim. Beda-beda, beda. Walaupun dasarnya sama dari Al-Farmawi, tetapi ada perbedaan rekonstruksi cara kerja dan pengertian dari Maudhu'i dan seterusnya. Begitu. Ini yang saya maksud ya. Ya, ini saya maksud. Jadi, saya minta teman-teman itu tadi gambaran umumnya tentang bagaimana kajian kita, ya kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada yang ingin bertanya? Kenapa? Ada yang ingin bertanya? Ada? Ada? Baik. Dua Ji ini kalau mengerti semua berarti tidak mengerti semua ini. Ah. Ustaz Fatona, Ustaz Fatona, Ustaz Icang, Muti, atau siapa? Sudah? Kalau sudah, ya saya melangkah lagi ke slide berikutnya. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Oke, kita lanjut kalau begitu. Kita melangkah ke slide berikutnya. Setelah RPS, kita sekarang lihat standar makalah atau tesis atau artikel yang baik. Ya, terutama di pasca. Ini bisa untuk tesis Anda, bisa juga untuk makalah kita terutama di mata kuliah ini. Makalah yang baik, tesis yang baik, penelitian yang baik, artikel yang berkualitas adalah ketika di Turnitin itu 24% ke bawah. Ya, walaupun tesis, kalau tidak salah tesis itu harusnya 10% kalau tidak salah. Tapi kita masih toleransi. Oke lah kalau tesis kasih sama dengan skripsi 24% ke bawah. Maka makalahnya juga begitu.
Jadi makalah yang bagus nanti Anda sudah buat, bagus juga kalau Anda sudah Turnitin, sudah ada hasilnya, sampaikan kepada kita, Turnitin 24% ke bawah. Kenapa? Kalau lebih berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat atau kriteria atau syarat standar. Apalagi ada di prodi lainnya, Turnitin dia pernah sampaikan Turnitinnya itu 90%. Saya langsung pertimbangkan untuk layak presentasi atau tidak. Kenapa? Kalau 90% Turnitin Anda, bisa dikatakan makalah itu sudah kita baca, sudah kita ketahui. Ternyata dia mengaku, iya Ustaz, sampulnya di Kubah. Nama aku Ji, apa aku Ji. Dan nama Ata juga, kentara. Makanya itu penting. Ya, ini mata kuliah bukan baru semester ini kami ajarkan. Sudah berapa semester kemarin tahun berapa itu sini memang mata kuliah binaan kita. Jadi kalau 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 sama kalau besar sekali turnitinya bisa berarti kurang lebih sama di kemarin itu. Tidak ada hal yang baru, ya. Tidak. Kalau begitu buat apa kita belajar kalau sekedar copy paste? Cukup Google. Kita dosen Anda itu cukup Google saja. Atau sekarang ada ya, Meta AI, ChatGPT. Kalau begitu tahu sama kita kuliah, tahu sama kita berguru sama manusia. Nah, berguru saja kepada yang benda yang tidak bernyawa, ya dan seterusnya. Oleh karena itu penting kita Turnitin, parafrase dan seterusnya ya. Yang ini latihan bagi Anda karena sudah semester 2 sudah akan membuat draft penelitian, ya membuat tesis. Nah, ini sekarang. Kemudian sesuaikan dengan pedoman KTI terbaru, ya. KBBI-nya, KTI-nya, transliterasinya, mendelainya, itu betul-betul saya minta Anda untuk menyesuaikan dengan baik dan seksama. Ya, dengan baik seksama. Harus harus diperbaiki dari sekarang. Ya, kalau tidak, sekarang saya kirimkan di grup itu salah satu contoh video yang saya buat karena ini banyak yang salahnya biasa mahasiswa ya. Ada di grup saya kirim itu selain daftar judul, ada sempat saya videokan, ada video singkat, ada juga nanti lihat video saja yang lain, ada juga yang panjang hampir 2 jam tentang KTI dan ada yang pendek itu kurang dari 10 menit. Lihat seksama itu bagaimana cara eh, eh, menggunakan pedoman KTI terbaru ya. Nah, gitu. Nanti lihat saja itu. Daripada Anda nonton tok-tok atau drakor atau apa yang tidak jelas itu lebih baik Anda pelajari itu. Karena cepat lambat Anda akan menulis tesis sesuai dengan standar UIN ya. Oke. Apalagi Abdan kemarin di Kairo tidak ada risalah ya kalau tidak salah ya. Masih belum ada risalah ya atau sudah ada sekarang? Kalau di Satu apa? tidak ada, belum ada. Hah? Ustaz. Belum ada ya? Ada ya. Oke, kemudian makalah yang bagus dikumpul 2 hari sebelumnya, tapi khusus pemakalah akan datang karena dia pertama tahu saya kasih diskon. Dikumpul 1 hari sebelumnya. Tapi makalah yang lain bagus kalau 2 hari sebelumnya dikumpul sebelum presentasi. Kenapa? Kita juga mau baca, kita juga mau nilai, kita juga mau coret-coret, ya kan? Kita juga mau analisis sebagai dosen, sudah mengerti atau tidak dan seterusnya. Kalau baru dikirim, bagaimana caranya kita periksa dengan baik, kan? Oke, dalam bentuk Word dan PDF, dua-duanya. PDF ini untuk teman-teman Anda baca. Ini Word untuk saya. Supaya saya lihat sesuai dengan template atau tidak, saya langsung lacak, mendelay atau tidak, makanya saya butuh bentuk Word-nya. Supaya saya lihat langsung footnote Anda mendelay atau tidak dan hal-hal yang lainnya. Dan kalau misalkan dalam bentuk Word itu ada caranya ya. Nggak saya ajar di sini, tapi ada caranya. Kalau Anda kirimkan Word-nya itu saya tahu bahwa oh ini Word dulu yang punya misalkan ini yang punya senior Anda kemarin, yang punya dari kampus lain itu bisa saya lacak sedikit banyaknya bisa saya lacak oh bukan dia yang buat ini makanya ada tandanya itu di Word ada caranya ya makanya saya butuh Word Anda supaya bisa saya tahu ini Word Anda ketik sendiri di laptop sendiri atau sebenarnya ini anu jadi dari laptop seseorang dari anu seseorang kemudian Anda tinggal edit-edit apa itu kentara ada jejak digitalnya namanya ya. Nah, makanya saya butuh Word-nya. Tapi kalau teman-teman Anda kirim saja bentuk PDF. Kalau ada PowerPoint-nya, saya sunnahkan PowerPoint. Ya, saya tidak wajibkan, tapi saya sunnahkan kalau ada PowerPoint-nya. Tapi yang wajib itu Word dengan PDF-nya.
Kemudian tentu sesuai dengan cara kerja tafsir. Ingat, prodi kita ini ada kata-kata dan, ilmu Al-Quran dan tafsir. Berarti kita memfokuskan dua hal. Ada Al-Qurannya, ada ayat, ada surah, ada tafsirnya. Ada tafsir ini masuk apa? Ada kitab tafsir, ada mufassir. Berarti kita berbasis Al-Quran, berbasis ayat, berbasis contoh surah-surah. Misalkan Anda katakan tahlili. Ayat apa yang ditafsirkan dengan tahlili? Karena kita jurusan tafsir, kita tafsir apa yang Anda maksud itu bahwa ini tahlili? Ya kan? Apa contoh-contohnya? Jadi langsung ada di halaman ini, kitab tafsir ini, di ayat ini, surah sekian. Jadi ini perpaduan antara Al-Quran dengan tafsirnya itu sendiri. Ya, adapun kalau artikel-artikel jurnal-jurnal, oke lah itu sekunder, itu sekunder. Ya, ada artikel-artikel terbaru boleh, itu sekunder. Tapi yang primer, Anda harus mengutip centolan kita ini adalah Al-Qur'annya apa dan kita tafsirnya, mufassirnya siapa. Nah, baru kita bahas ini dan seterusnya ya. Jadi begitu. Yang primernya kita adalah ingat kajian ilmu Al-Quran, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir berarti primer kita adalah Al-Quran dan kajian sumber primer kita adalah kitab-kitab tafsir, turas. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, atau mau juga bahasa Indonesia boleh. Yang penting ada kita tafsir yang standar. Al-Misbah boleh. Sekarang itu kita tafsir. Buya Hamka boleh. Al-Azhar. An-Nur Hasbi Sidiki boleh. Ada tafsir Bay Arifin boleh. Tafsir Samudra Pasai boleh. Atau yang biasanya boleh. Yang penting ada kita tafsir sebagai rujukan. Karena kita ini adalah prodi tafsir. Yang prodi Al-Quran. Jadi kita ini dua ya. Beda kalau prodi yang lain. Misalkan prodi ilmu politik. Satu J. Iya kan? Hubungan internasional satu Ji, keperawatan satu Ji. Kita ini sama dengan jurusan yang sama adanya itu akidah, akidah dan akhlak, akidah dan filsafat. Berarti dia dua ya, ada akidahnya tentang kolbu, ada filsafat tentang akal. Nah, jadi dia dua itu. Kita juga Al-Quran dan jurusan tafsir dua ini dua. Jadi dua ini, jadi ada Al-Qurannya, ada tafsirnya, ya kan? Tapi saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Oke, mungkin demikian dari saya. Ada yang ingin memberikan saran, masukan, tambahan? Sudah terasa nih, sudah setengah tiga ini kurang lebih. Ada yang ingin bertanya atau apa? Jadi diperbaiki ya. Hmm. Kalau absennya Ustaz, Apa? absen. Apa? Abseng? Apa? Absennya iya, absennya di mana ki absen? Di mana abseng? Di lentera, nggak bisa kirim lentera abseng kah? Nggak masuk, nggak bisa masuk di lentera tak? Ah. Bisa Banyak juga. yang bermasalah, Ustaz. Oh iya, nggak Ya, apa-apa. Kalau begitu sekarang saya bantu Ustaz. centang di tadi. Saya sudah absen tadi di awal ya. Saya centang. Jadi kalau di absen saya, absen online saya itu include ke lentera, lentera. Jadi kalau saya sudah kasih hadir di absen saya, itu sama dengan kalau kita absen sendiri di anu tak lentera tak. Memang kelas non-reg ini beda kalau kita berada di Makassar dan sekitarnya. Makassar dan sekitarnya sama atas saja biasa jaringan tidak baik. Apalagi misalkan mau maaf di kabupaten daerah biasa lebih-lebih juga. Dan seterusnya. Belum lagi hujan dan bendung dan seterusnya. Ya, secara umum ini saya sudah absenkan tadi, ya. Ya, kalau absennya aman, nggak usah. Itu urusan saya itu kalau absen. Nah, oke. Tapi tapi ingat, ini kita karena di Pasca itu dua dosen, Anda cuma maksimal alfa setiap dosennya dua. Kalau S1 kan satu dosennya. Jadi kalau tiga alfa masih boleh, empat alfa hati-hati. Ya. Tapi kalau di Pasca karena dua dosen, empat itu dibagi dua, jadi dua dengan dua. Jangan bilang dosen 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 pertama tiga alpata, dosen pertama satu ji. Tidak. Kalau tiga mi alpata di satu dosen, berarti tidak ada minamata di portal absen nanti berita acara final. Jadi saya minta kerajinannya ini dijaga. Ya, saya tidak bisa membantu nilai Anda. Saya juga senang sekali kalau nilai-nilai mahasiswa saya AA, A minus, ya kan enak-enak kalau bagus nilainya. Jadi kita juga di prodi bersyukur, ya bersyukur kalau bagus-bagus nilainya semua. Saya bisa bantu Anda dan seterusnya. Tapi saya tidak bisa bantu kalau Namata tidak ada di portal. Karena Anda banyak sekali alpanya, 4 kali, 6 kali alpa. Saya mau mau kasih nilai, saya mau bantu ini. Minimal misalkan C atau B minus, saya bantu. Ya kan?
Iya, biar biar bagaimana jeleknya Makalata, biar bagaimana. Tetapi kalau tidak ada nama Atta di portal tidak bisa saya bantu. Iya kan? Tidak bisa saya ini kasih nilai minimal B, B minus atau B plus, iya kan? Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu bantu juga saya supaya nama Atta ada di absen ketika nanti final nanti di 16 pertemuan. Kalau ada nama Atta di absen enak. Jadi kita tinggal mencentang A, B, C berapa lah. Insya Allah kalau ada nama Atta di absen, saya tidak kasih error ke nilai Atta. E atau D, tidaklah. Minimal sekali itu mungkin B, B minus atau apa gitu. Ya, saya bantu-bantu juga. Yang penting Anda mau bantu saya supaya rajin-rajin juga datang ya dan ikuti instruksi makalah-makalah, revisi dan tugas-tugas lainnya baik dari saya maupun dosen berikutnya. Ya. Oke, mungkin masih ada tambahan dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya, saran, tambahan, masukan, apa gitu, unik-unik atau bagaimana? Saya Ustaz, Silakan Ustaz Lukman. tapi Ustaz, ini pengalaman untuk dari semester 1 Ustaz, kemarin. Hmm. Kami sebagai mahasiswa juga kurang tahu, maksudnya dari kami sebagai mahasiswa sudah penuhi semua permintaan-permintaan dosen, tapi ternyata pas keluar nilai ada minus-minus, Tad. Berapa Nah, minus? ini Eh, seperti A minus dan sebagainya. lumayan itu Amin sih. Nah, Oh, ya itu sekedar ini, Tad. hmm. Karena tadi minta unek-unek ya saya Oh ada A minus. sampaikan. Oh mau ki A ya, mau Ya, ki A ya. ya kan lebih enak kalau A, Tad, tidak ada minusnya. Oh gitu. Atau Atau anu paling, nanti Ustaz Lukman saya kasih plus, tapi B Oh plus. iya, Oke, saya kasih Ustaz Lukman B plus. Boleh ya? insya Allah. B plus ya. A, A plus, Tad. A plus itu tidak ada. Yang ada itu A plus itu cuma semeng. A plus namanya semeng. Kalau dinilai kampus tidak ada A plus, tidak ada. Semeng itu A plus yang kalau macor-cor itu biasa A plus ya. Tidak ada. Kalau B plus, oh Ustaz Lukman mau ya? Kalau plus plus, saya kasih nanti B plus. B plus boleh. Cukup A saja, Ustaz. Itu belum banyak. Oh ya. Standar-standar. Yang pertama dosen-dosen itu sama kalau hadis, ya tahrid itu ya. Ada mutasyadid, ada mutawassid, ada mutasahil. Mengerti maksud saya, Ustaz Lukman? Mengerti dulu itu ya. Mengerti kan istilah-istilah kemarin ini ya, Iya, mutasyadid, iya, Ustaz. mutahil, mutawassid, tengah-tengah. Ada dosen begitu. Eh, sekte kalau menilai. Ya, jadi kalau aminnya itu baik sekali nih. Misalkan ada begitu. Ada juga dosen melihat makalah. Biar bagaimana nuta makalah tak. Ada juga dosen lihat kerajinan, kerajinan. Ya, ada lihat lihat bagaimana presentasi. Sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit dia menjawab. Ada yang bertanya begitu. Ada juga lihat tentu dan seterusnya. Jadi beda-beda, beda-beda, beda-beda. Makanya mahasiswa yang baik adalah mengetahui komunikasi yang terbaik di dosen masing-masing. Oh ini dosen ini, dia anunya ini harus ke anu, harus ke ini, harus ke ini. Tadi itu saja awal-awal sudah mencatat itu. Siapa yang tepat waktu, siapa yang terlambat, dan seterusnya. Aktifkan kamera, tidak. Saya itu, saya kecil apapun itu usaha Anda, saya sudah catat. Oh, saya datang tadi sebelum ini, ya, oh sudah ada. Ada gambaran dan seterusnya. Ya, begitu. Ada dosen begitu. Ada juga lihat tadi turnitingnya, ada juga metodologinya, ada dilihat apanya dan seterusnya. Jadi kita harus tahu masing-masing kriteria dosen kita. Sama nanti kalau kita bimbingan. Mau bimbingan ki, bimbingan yang penguji, oke? Nah, harus tahu pembimbingku ini si fulan, prof ini, doktor ini, begini karakternya. Ini begini karakternya. Gini, ya. Ada misalkan dosen senang kalau ditelepon. Ada juga tidak mau ditelepon, di chat. Ada juga didatangi langsung. Ada juga sembaran ji, mau ditelepon, di chat apa yang sembaran ji. Nah, ya kan? Ada juga orang biasa bimbingan bisa di rumah. Ada juga tidak boleh di rumah, harus di kantor, harus di kampus. Ada juga begitu. Ada bisa online, ada juga mungkin bisa offline, ada juga tidak, bisa dua-duanya, dan seterusnya. Macam-macam, ya, rupa-rupa, ya. Nah, jadi sama kita ini karakter tak cuma ini, macam-macam juga semua, ya. Nah, coba membandingkan kita sekarang sebagai guru di pesantren atau di mana kita membina, beda itu cara mengajar tak masing-masing. Nah, ya, semester 1.
ada 5 mata kuliah Anda. Hari ini semester 2 ada 5 mata kuliah Anda. Pasti karakter saya ini Muhammad Irham ini yang aneh-aneh, lain-lain ini. Ini ada dosen ini, bisanya ini hidup ini dosen, misterius aneh sekali ini dosen ini. Misalkan ini kan tidak ada samanya, misalkan ini tidak ada samanya. Sidik jari kita lagi berbeda, ya kan? Karakter kita beda dan seterusnya. Tetapi jadi begitu, jadi harus kita tahu karakternya masing-masing ya. Ada melihat ketepatan tugas, ada juga cepat atau lambat kumpul makalah dan seterusnya. Tapi kita sebagai murid dan kepada guru kita ya berbaik sangkalah ya, berbaik sangkalah dan ini introspeksi diri bagi kita. Nanti juga dosen juga saya tanya, ya ada itu mahasiswa kita protes, Prof, bilang Amines bedeng. Ku tahu ji saya siapa dimasuk Amines. Nilai tes semua ada di laptop saya. Ya sudah ada di portal saya. Ya ada nilai. Bahkan siapa itu ada di sini. Yang penting jurusan tafsir ini, tafsir hadis ada di laptop saya dan ada linknya. Itu terhubung dengan Anuta, RKS tas semua ada, ya dan seterusnya. Jadi saya masuk, saya tahu gitu. Yang Anda masuk itu ada memang mutasyaddid, ya, ada laki-laki, ada perempuan mungkin agak keras, ada apa dan seterusnya. Beda-beda ya. Jadi tahu semua karakternya. Hmm. Oke, oke. Insya Allah. Kalau saya itu Anda rajin-rajin masuk, paling minimal saya kasih B. Anu paling lah, saya kasih diskon. Kalau Anda rajin-rajin masuk, tidak pernah alfa, tidak pernah izin, tidak pernah sakit, rajin kumpul, saya kasih minimal kasih ini B plus, bila plus nih, minimal sekali. Anggaplah kita final, kemudian cukup tulis nama Anda, apakah nanti finalnya tulis, lisan, revisi atau apa. Ya, misalkan ini jelas sekali final Anda ini. Tapi cukup Anda bilang ya, misalkan ini Fatona, eh, Ustaz bagus menuku, ini ku, ndak pernah ke Alpan, apa, mana janji manismu. Aku ingat itu, aku tahu rajin ini orangnya, mana janji manismu. Jadi minimal B plus ini. Tapi kalau lebih bagus lagi, bisa A minus, bisa lagi A saja, dan seterusnya. Jadi masing-masing orang beda ya. Kalau saya secara pribadi, karakter saya itu menekankan proses. Saya tidak menekankan hasil akhir. Hasil akhir itu gampang, gampang. Ya, hasil akhir itu gampang. Makanya kalau saya memain bola itu saya suka gelandang. Yang penting bukan gelandangan. Ya, gelandang itu playmaker atau gelandang bertahan. Yang penting gelandang di tengah-tengah, menyalurkan. Striker itu yang anu, ya kan? Apa artinya saya suka melihat proses dan perjuangan mahasiswa. Sekecil apapun perjuangan kita, semangat kita saya nilai. Ya, tadi ada yang tepat waktu atau apa, bertanya atau apa, saya nilai. Ya, ya dan seterusnya. Adapun nanti buat makalah pusing atau apa, nanti itulah tugas dosen untuk menjelaskan, meluruskan atau apa dan seterusnya. Ya, yang penting kerja ini dulu makalah tak. Istilahnya 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, kumpul saja dulu. Kumpul saja dulu. Yang penting ikuti dulu kumpul. Adapun tidak, adapun bilang, kenapa begini makalah tak? Oh, anu Ustaz, ada lagi ini dalam 2 hari terakhir sudah kurevisi. Eh, Misalkan begitu ya. Kenapa jelas sekali ini? 2 halaman 3 lembar ya. Ustaz, alhamdulillah tepat waktu. Yang penting tepat waktu mah ini. Oke, oke. Tapi ada lagi nih Ustaz, terbaru, baru-baru tadi ini. Ini ku tambahkan. Ada lagi ku tambahkan 3 halaman. Misalkan, oh ini yang mana? Oh, itu artinya kerjakan dulu sesuai dengan instruksi. Samikna wa ta'na. Kemudian adapun nanti perbaikan-perbaikannya dan seterusnya. Dan nanti besok-besok kalau kita bimbingan atau menguji, ya, jangkit dulu, lawangi dulu pembimbing penguji tak. Kita lagi kemarin di S3, ya kan? Jangkit dulu lawangi anu Ustaz, begini, begini, harus begini Ustaz. Tidak, mau kita cepat selesai. Nanti selesai, bisa maki eksplorasi. Misalkan ini, kayak kemarin berbicara tentang S3 saya tentang tafsir tasawuf, tafsir isyari. Ya kan, ada pembimbing saya mungkin yang pro, ada yang mungkin yang kontra dan seterusnya. Ikuti saja, ikuti saja. Nah, kan sekarang sudah doktor, tahun berapa ini? 2000. Tidak dirasa ya, alhamdulillah 11 tahun yang lalu saya doktor, 11 tahun yang lalu saya doktor. Nah, saya sudah berarti 11 tahun terakhir ini ya saya bereksplorasi nih. Iya kan? Oke, sama ini. Mungkin ada yang berbeda, ada yang sama. Oke, terserah. Apalagi memang yang saya bahas kemarin itu pro kontra tafsir tasawuf. Ada yang suka, ada yang membolehkan, ada tidak. Minimal ada tiga sikap ulama kita tentang tafsir isyari, tafsir tasawuf. Nah, makanya salah satu mata kuliah bidang saya adalah mazahib tafsir. Ada di dalamnya tafsir sufi, tafsir ilmi, tafsir fikih, dan corak-corak tafsir lainnya. Itu ya.
Makanya saya minta nanti diperbaiki. Terutama yang mengambil tafsir sufi, itu baca disertasi saya itu atau baca buku saya itu tentang bagaimana tafsir sufi, tafsir Isyari, tafsir bil Ma'sur, bil Ra'yi dan seterusnya. Oke, mungkin demikian dari saya ya. Masih ada lagi tambahan sedikit dari teman-teman. Hmm. Sudah cukup? Oke. Kemudian ini semua banyak yang pakai songkok. Ya saya tidak apa-apa mau pakai songkok atau tidak itu terserah ya. Yang saya pedulikan ini, Ustaz Indra ini gondrong-gondrong ini, gondrong-gondrong dengan Ustaz Hamba ini, Ustaz Hamba, Andi Hamda, hamba yang bersyukur. Ya. Nanu lagi rambut. Nah, tak usah saya sebutkan namanya. Saya minta ingat salah satu kode etik dari mahasiswa UIN itu rambutnya dijaga. Biar kelas online, mahasiswa pasca atau S1 atau apa kita ini lagi pendek rambut kita dan seterusnya ya. Jadi dijaga rambutnya ya. Oke, dan seterusnya. Kenapa? Memang ada tertulis. Kalau di kampus lain itu tidak tertulis kebiasaan rambut. Tertulis yang penting apa, sopan. Kalau di UI memang ini kode etik mahasiswanya itu memang ada di buku saku mahasiswa tertulis memang anu. Hmm. Bagaimana posang? Dulu waktu mes satu bagaimana? Pendek je rambutmu. Sekarang panjang jadi, Ocang. Pendek aja Ustaz. Oh, pendek je. Sampai sekarang, Oh, sampai kalau sekarang ini, pendek juga. Ay, panjang dah. Sudah. Sama aja kan. Ya, ciri-ciri pendek itu kalau ini rambut tidak sampai di sini, tidak sampai di alis ya. Nah, dan dosen-dosen tafsir itu Ustaz Sodik kemarin, Ustaz Prof Gali, Ustaz Gani itu pendek-pendek semua rambutnya dan bercontoh ya. Kami kemarin berkomitmen, mahasiswa kami kita suruh pendek, masa kita tidak, ya kan? Lebih-lebih ya. Tapi alhamdulillah kalau di UIN itu secara umum S1 kalau tafsir hadis itu pendek-pendek rambutnya rata-rata ya. Kalau prodi lain biasa banyak yang gondrong-gondrong. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti besok-besok lah. Kalau mau cukur Ustaz Abdang atau Ustaz Ocang datang ke rumah. Ada alat cukur saya. Ya, ada. Saya tuh kalau mau cukur kalau Ustaz Posang biar tutup mata Kak begini je. Lepas tangan satu, lepas mata, anu je. Pintar dia ya, cukur ya dan seterusnya. Nah, kalau perempuan terserah aja mau tak gitu. Kalau yang pakai jilbab tidak apa-apa. Kecuali Ocang pakai jilbab, itu dipertanyakan itu. Kalau laki-laki perempuan tidak apa-apa. Mau mau botak, mau panjang, mau poki, mau apa, kribo, terserah aja kalau perempuan. Kalau pakai jilbab tidak kelihatan aja. Oke, mungkin itu tadi sedikit kode etik dari kampus. Masih ada lagi sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini. Ngantuk Buku makia, yang tapi tadi makia, bosan maki-laki. Ya oke, paham jak dong, buku bosan. tak Ustaz? Buku Oh, tak Rekomendasi yang bukunya tadi. Ustadz. kenapa, kenapa? Rekomendasi buku tak tadi. Rekomendasi buku Ustadz. Iya, Apa? yang Ada tadi. PDF-nya Ustaz. PDF. Rekomendasi buku yang tadi kita bilang. Buku tak? Yang pertama tafsir wal mufassirun banyak itu tafsir wal mufassirun ya. Ada juga fi saubihi jadid, ada itu banyak tafsir mufassirun yang ada, itu boleh Anda kutip itu. Oke. Kemudian banyak itu juga di Toha Putra dan beberapa toko Gramedia itu buku namanya eh, metodologi tafsir atau metode tafsir. Itu banyak, ada Nasruddin Baidang, ada banyak sekali itu, banyak sekali. Di situ bisa Anda lihat. Oke. Kemudian jalan-jalan juga di perpus. Boleh. Al-Itqan juga boleh. Anda lihat ada beberapa contoh-contohnya. Manahil Irfan, ya. Al-Burhan fi Ulumil Quran boleh juga. Oke. Eh, itu beberapa Nasruddin Baidang boleh. Prof Sohiron ada bukunya Prof Sohiron, Makna Kumagzah itu juga boleh dan beberapa buku-buku lainnya. Nah, atau kalau ada Anda berada di Makassar dan sekitarnya jalan-jalan ke kampus, saya menyediakan ada beberapa buku tentang ini mata kuliah ini di kampus saya memang sengaja simpan beberapa buku tentang mata kuliah yang saya ajar. Siapa tahu biasa ada mahasiswa seperti juga kemarin Ad-Dakhil fi Tafsir. Ya oh ya, bukan kemarin, sekarang yang saya ajar Ad-Dakhil fi Tafsir dia satu. Itu juga ada 4 buku yang saya sediakan memang. Ini juga mata kuliah ada juga beberapa buku yang sengaja saya simpan di meja saya. Siapa tahu ada mahasiswa yang mau fotokopi, foto, mau baca atau apa gitu ya. Enggak apa-apa. Ada beberapa lah ya. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Ah, kemudian masih ada lagi?
Buku-buku dan ada juga saya simpan di RPS. Nah, di RPS itu, nah ini. Oh, sorry, bukan ini. Nah, tadi RPS, di RPS juga, saya sudah kirim. Yang bahasa Indonesia Ustadz. Nah, oh ini tadi Al-Farmawi, Al-Farmawi. Mani, kitabnya Mani. Yang mana? Ustaz Lukman? Mani ini Asy-Syadzili. Murid dari anak kandung dari Syekh Abdul Halim Mahmud. Ya, Mani. Manhajul Mufassirin. Ya, ada buku ini Ustaz Lukman, Ustaz apa lagi? Ada terjemahannya kalau tidak salah juga ini. Mani. Ustaz Abdan ada bukunya ini. Sabar ini. Ini rata-rata ada buku saya ini. Ada di rumah, ada di kampus saya simpang. Ini tadi Al-Itkon yang saya katakan tadi. Yang Indonesia ini contoh-contoh ya Al-Alusi sama Syari. Ini langsung contoh Qurtubi Ar-Razi. Ini langsung contoh kitab ya. Ada tadi tafsir fikih ambil contoh Qurtubi ya kan. Nah, dan seterusnya ini contoh langsung. Oke. Oke. Yang Indonesia lebih banyak, lebih banyak lagi, lebih banyak Indonesia lagi. Coba lihat di Google itu banyak sekali. Kemudian buka di UIN itu repositori online, ada disertasi saya itu tentang tafsir Isyari, ada di situ di daftar pustaka saya, ada kurang lebih 50 itu, 30 atau 50 itu buku-buku Indonesia juga ada. Ya. Dan sebagian besar ada di perpustakaan rumah saya. Oke, mungkin cukup. Kalau referensinya banyak gitu. Ya. Jadi dahulukan buku-buku Turas, buku-buku Al-Quran, atau kitab-kitab tafsir, atau buku-buku metodologi-metodologi, ulumul Quran, ulumul tafsir, mustalahul tafsir, dan seterusnya. Artikel itu saya rasa sekunder ya, kedua B. Oke, mungkin demikian dari saya. Masih ada lagi tambahan-tambahan dari para ustaz yang ganteng-ganteng dan ustazah yang baik hati semuanya ini. Cukup? Oke, Alhamdulillah. Ingat ketua kelas Indra, sebagaimana di grup kemarin. Ingat, misal kayak ini, mata kuliah mazahib hari Ahad via Zoom, ya kan? Siapa tadi yang alpha? Oh, hadir semua ya. Persenti mahasiswa hadir semua. Dosen Iya, masuk. satu. Saya tadi masuk tadi 12.54. Nah, saya keluar ini, tulis itu ya di Monef itu. Saya keluar ini 14.41, tulis begitu dan semua mata kuliah begitu. Nah, setiap Senin pagi saya minta laporan tas semua ketua kelas atau sekretaris. Ini untuk membantu kita karena sekarang Alhamdulillah ilmu Al-Quran sementara proses akreditasi. Siapa tahu nanti ini dilacak monefnya, bagaimana kehadirannya dan sebagainya, keaktifan ketua kelas, sekretaris, itu ada semua di akreditasi itu. Bagaimana juga dosen-dosennya, maka kita bisa tampilkan di hadapan asesor dari Jakarta. Yang ini ada begini. Ya kan ada laporan-laporannya, ada fotonya juga bahkan dan seterusnya. Itu dibutuhkan itu. Ini kemarin waktu 4 tahun yang lalu sebelum saya di prodi tidak ada di prodi ini. Ya, dia sudah ada lagi kembali. Maka kita sangat optimis nanti akan naik akreditasi kita. Bukan hanya baik, bisa baik sekali atau bahkan unggul. Ya, dan seterusnya. Oke, demikian dari saya. Sudah 14:42. Terima kasih. Sehat-sehat ke semua. Jaga stamina, jaga kesehatan. Bagi yang berpuasa selamat, bagi yang tidak juga sehat-sehat kita selalu. Salam sama orang tua, keluarga, dan tentunya semoga kita menjadi. Oh, ada Aspira mau angkat tangan tadi. Silakan Aspira angkat tangan sebelum saya tutup. Raise hand. Aku Ustaz, RPS-nya bisa dikirimkan ke grup karena saya tadi lihat belum ada. Di mana mau? Mau ke grup? Mau ke juga anunya kah? Mau ke juga? Iya, Ya, tidak tadi saya screenshot. Iya, begitu. Oh iya paling. Kira teh mana gitu mau. Ah, mana HP ku? Oh ya, oke. Hmm. Kita FPS Mazahib. Oke, di grup ya. iya, keren Ustaz.
Oke, sudah ada. Ya, sudah ada saya lihat. Sudah terkirim ya. Oke, oke. Oke, terima kasih. Kita bertemu karena Allah. Oh, di RPS ini ada satu. Aku lupa ini berarti. Ada hilang. Tafsir Maqasidi. Tidak ada ya. Tafsir Maqasidi. Nanti tambahkan saja. Karena RPS lama ini. Ya, tafsir Maqasidi. Oh iya, Derpes yang baru itu cuma 13, hanya ada yang 14. Oke, demikian dari saya. Masih ada lagi Aspira, yang lain-lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat-sehat kita semua, jaga stamina. Kita semua beramal dan berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.